kepada Ibu Winarti selaku PLH, kemudian juga ada guru senior saya di senior saya di guru penggerak, ada Miss Mumi dan ada Bu Vivi. Tolong ya, salam dan bahagia. Pohon durian buahnya berduri, tumbuh bertetangga dengan kemiri. Izinkan saya berbagi, semoga dapat menginspirasi. Baik Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya mohon maaf sekali lagi saya berdiri di depan bukanlah apa-apa, dan saya juga tidak ada maksud untuk menggarami lautan. Ya, kita semua adalah murid dan kita semua adalah guru. Ya, jadi sekali lagi kita di sini berbagi sharing. Ya, sharing berbagi pengetahuan. Tidak ada maksud sama sekali saya, karena saya yakin yang ada di hadapan saya ini adalah Bapak dan Ibu guru hebat semua. Di sini materi pengimbasan saya yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan perubahan paradigma dan disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah tentang teori motivasi. Yang ketiga keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan juga yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Dan ini semuanya saya rasakan benar-benar bermanfaat sekali. Ketika saya mengikuti guru penggerak ini, jujur tidak ada embel-embel dalam diri saya itu untuk ketika jadi guru penggerak nanti akan ada kompensasinya loh seperti ini, tidak ada sama sekali. Materi mungkin di sini saya akan membahas tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Saya yakin semuanya juga mungkin sudah pernah mendengar ya, sudah tahu. Materi mungkin di sini saya akan membahas tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Saya yakin semuanya juga mungkin sudah pernah mendengar ya, sudah tahu. Di sini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah tujuan yang ingin kita capai ketika kita melakukan pendidikan terhadap anak-anak kita. Nah, mungkin kalau selama ini kita berpikir anak-anak kita itu adalah tabula rasa, misalnya kosong. Enggak, ya. Jadi anak-anak kita itu sebenarnya sudah punya potensi, sudah ada kekuatan-kekuatan pada dirinya masing-masing. Dan tugas kita sebagai pendidik itu adalah sebagai apa? Hanya sebagai penuntun ya. Jadi menuntun, mendampingi anak-anak kita untuk bisa menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya untuk bisa mencapai tujuan tadi. Merdeka ya, Pak Rizky ya, yang pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian kita bisa juga menyelenggarakan pendidikan yang pada akhirnya menunjang anak untuk berpikir kreatif dan inovatif. Disesuaikan juga dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Ya, mungkin nggak harus misalnya kalau selama ini kita seringkali menerapkan metode-metode ceramah misalnya hanya satu arah gitu kan. Nah berarti itu belum menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, berpihak kepada siswa, karena kita yang lebih banyak berperan. Mungkin kita bisa merubah sedikitnya dengan memberikan metode-metode pengajaran yang lebih bervariasi, lebih inovatif. Apakah misalnya tidak hanya di dalam kelas, outdoor misalnya, ataupun juga dengan menggunakan video-video pembelajaran interaktif dan lain sebagainya. Manajer, ya. Nah ini kita bisa melihat nih, kita bisa membandingkan apa yang diperbuat guru ketika dia berada memposisikan dirinya itu sebagai penghukum. Boleh digedein tapi tidak bisa baris. Nah itu yang biasanya diperlakukan, maksudnya yang biasa dibuat oleh kita itu guru biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir gitu kan. Nah ini berarti yang kita itu masih memposisikan diri kita itu penghukum untuk anak-anak kita gitu kan. Jadi jangan salah kalau misalnya nanti yang lahir itu adalah individu ya. Kemudian juga untuk memperbaiki hubungan dan sifatnya itu adalah tawaran, bukan paksaan.
restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri kita, ke dalam diri anak-anak, ya. Ini untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu tadi misalnya ketika anak di kelas membuat keributan, sebenarnya butuh apa? Kebutuhan apa yang belum dia penuhi dari 5 kebutuhan tadi misalnya, ya. Nah, kemudian restitusi diri murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, ya. Tahapannya apa? Tahapan yang pertama dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Ini semuanya bisa dilakukan ya. Saya yakin Bapak Ibu guru bisa melakukan ini semua untuk anak-anak kita. Ya, jadi mungkin ketika nanti ada anak nih di kelas, misalnya Miss Ayu lagi ngajar gitu kan, misalnya gitu ya, bisa ngajar tiba Albana muncul, telat lagi gitu kan, telat misalnya, ya, udah jalan lagi 15 menit pembelajaran, Albana baru masuk sambil lari-lari dengan Faiz misalnya, tanpa ketok salam, buka pintu, langsung duduk misalnya. Nah, biasanya apa nih yang kita lakukan, gitu kan? Nah, 5 posisi kontrol nanti biar teman-teman yang bertanya, Bu Ada hanya ingin pencerahan dari Bu Ika tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Bu Ika yang terhormat, Bu Ada mau tanya, pada peraturan kelas dan keyakinan kelas yang bisa diterapkan di dalam kelas masing-masing, ya, di dalam kelas masing-masing, insya Allah Bu Ada masih menjabat wali kelas kali ya Pak Rizky ya? Atau sudah dideportasi? Ini belum dibacain terkait dengan nanti Bu Ada jadi wali kelas atau tidak. Terserah. Yang penting ini menarik buat Bu Ada. Peraturan kelas dan keyakinan kelas BK ini curahan pendapat wali kelas atau curahan pendapat dari siswa yang kemudian diakomodir oleh wali kelas. Mereka tidak terbuka ketika mereka ketika mereka curah pendapat, hanya didomisili oleh 1 atau 2 orang saja. Didominasi misalnya oleh Bu Ada saja atau oleh Bu Pipi saja. Nah, gimana Bu Ika pandangan Bu Ika untuk curhat pendapat ini? Jadinya harus digarisbawahi Bu Ika dan harus dijawab sekarang juga. Ya, dan harus kita sepakati juga kalau nanti Bu Ada dapat SK Walas. Kalau Bu Ada dapat SK Walas, ya senang. Ya Bu Ika, mohon maaf. Silakan dijelaskan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Terima kasih Bu Ika ilmunya. Langsung aja. Ya. Baik, terima kasih Bu Wardah. Ini Masya Allah ya, Ibu yang satu ini memang luar biasa sekali dari awal sampai akhir ada ngantuknya loh. Iya. Baik, jadi terkait dengan pembentukan keyakinan kelas di sini, ya ini siswa, ya kita di sini hanya mengarahkan. Jadi munculnya itu nanti bukan dari kita, tapi dari anak-anak. Dan itu mungkin tidak bisa sama antara satu kelas dengan kelas yang lain, ya karena itu tadi setiap individu itu adalah berbeda. Individu is unique. Anak-anak kita itu berbeda. Anak-anak kita itu punya bakat, punya potensi, punya kekuatan yang ada pada dirinya masing-masing. Dan disitulah kita berperan bagaimana kita bisa mengarahkan, menuntun anak-anak kita, gitu, ya. Jadi mungkin kalau menurut saya pribadi dari yang saya sudah pahami itu adalah tidak bisa disamakan. Mungkin keyakinan kelas di 91 dengan keyakinan kelas di 92 itu akan berbeda, tergantung dari curah pendapat yang dilakukan, gitu kan. Mungkin nanti di 91 misalnya hadir tepat waktu, gitu ya. Tapi di kelas 92 lain lagi, gitu. Jadi bisa disesuaikan, bisa dikondisikan dengan curah pendapat yang dilakukan antara wali kelas dengan anak-anak didiknya.
berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tias. Hari ini saya mengikuti pemaparan materi tentang budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Ika Solehawati, SPD CGP Angkatan 8 di SMP Negeri 21. Alhamdulillah ketika saya mengikuti, saya menjadi lebih terbuka wawasannya dan saya sangat menyukai materi yang diberikan oleh Ibu Ika karena menambah pengalaman saya dan menjadikan saya mendapatkan ilmu baru untuk mendidik anak-anak sesuai dengan lima posisi kontrol sebagai guru gitu. Nah, semoga kedepannya saya bisa melaksanakannya dan Bu Ika bisa membantu saya sebagai guru yang ada di posisi manajer. Terima kasih. Semoga Bu Ika lancar dalam menjalankan CGP-nya dan sukses selalu untuk Bu Ika Solehawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Miss Wahyu dari SMP Angkatan Selatan. Saya ingin memberikan testimoni mengenai dampak positif ya. Itu yang saya dapat dari Bu Ika Solehawati CGP Angkatan 8 itu banyak sekali 5 posisi kontrol yang saya dapat, yaitu yang bisa berdampak kepada anak-anak dengan hal-hal yang positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam kelas, yang menjadikan memanajerkan diri kita untuk anak-anak menjadi lebih baik lagi, membuat anak-anak tidak menjadi takut dalam belajar. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresa Besari dari kelas 10, saya dari SMP 21.